Di sebuah desa terpencil, terdapat sebuah rumah tua yang terkenal dengan cerita-cerita menyeramkan. Rumah itu sudah lama kosong, tapi ada satu benda yang tetap utuh di dalamnya. Sebuah cermin besar berbingkai emas yang menggantung di ruang tamu. Penduduk desa percaya cermin itu adalah pintu ke dunia lain, tempat roh-roh jahat berkeliaran. Suatu hari, seorang pemuda bernama Raka yang baru pindah ke desa tersebut memutuskan untuk menyelidiki rumah itu. Dia tidak percaya pada cerita-cerita hantu dan menganggapnya hanya mitos. Raka membawa senter dan kamera, berharap bisa membuktikan bahwa rumah itu tidak seangker yang dibicarakan. Malam itu, saat bulan purnama menerangi langit, Raka memasuki rumah tua tersebut. Udara di dalam terasa dingin, meskipun di luar cukup hangat. Lantainya berderit setiap kali ia melangkah, dan aroma kayu lapuk memenuhi ruangan. Raka menemukan cermin besar yang dimaksud penduduk desa. Dia berdiri di depan cermin itu dan menyorotinya dengan senter. Anehnya, pantulan di cermin tampak lebih gelap daripada ruangan di sekitarnya. Seolah-olah ada sesuatu yang mengintai di balik kaca. Raka mencoba mendekat, dan tiba-tiba pantulannya di cermin tersenyum meskipun dia tidak tersenyum. Jantungnya berdetak kencang. Dia melangkah mundur, tapi pantulan itu tetap menatapnya, bahkan mulai bergerak sendiri. Perlahan, pantulan itu mengulurkan tangan ke permukaan cermin, seolah-olah ingin keluar. Dengan napas tertahan, Raka memegang senter erat-erat, tetapi saat ia hendak berbalik dan juga lari, tangan dari pantulan itu benar-benar keluar dari dalam cermin, mencengkram pergelangan tangannya. Dia berteriak, namun suara jeritannya seperti tenggelam dalam keheningan malam. Tangan itu menariknya dengan kekuatan luar biasa. Cermin mulai bergetar, dan wajah Raka lenyap di balik kaca, menyisakan ruangan yang kembali sunyi. Esok paginya, penduduk desa menemukan kamera Raka di depan rumah tua itu. Saat mereka memutar rekamannya, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Rekaman menunjukkan Raka yang berdiri di depan cermin, lalu tiba-tiba tangannya ditarik ke dalam kaca. Di akhir rekaman, terlihat pantulan Raka yang tersenyum jahat, menatap kamera sebelum semuanya menjadi hitam. Sejak saat itu, setiap malam bulan purnama, cermin itu memperlihatkan bayangan Raka, tersenyum lebar, menunggu korban berikutnya yang berani datang ke rumah tua itu. Setelah kejadian itu, desa menjadi semakin sunyi. Tidak ada yang berani mendekati rumah tua tersebut, apalagi saat malam tiba. Namun, cerita tentang cermin berhantu itu terus tersebar, hingga menarik perhatian seorang jurnalis bernama Nadia yang gemar mengeksplorasi kisah mistis. Nadia bersama seorang temannya bernama Arman datang ke desa tersebut untuk membuat dokumentasi tentang rumah tua itu. Penduduk desa memperingatkan mereka tentang bahaya cermin, tetapi Nadia hanya menganggapnya sebagai cerita rakyat yang dilebih-lebihkan. Dengan kamera dan alat perekam, mereka memasuki rumah itu pada malam hari. Rumah tua itu terasa lebih menyeramkan daripada yang mereka bayangkan. Bau lembab, lantai yang berderit, dan suara angin yang menerpa dinding kayu menambah suasana semakin mencekam. Saat mereka menemukan cermin besar itu, Nadia mendekat untuk merekamnya. Cerminnya terlihat kuno, tapi sepertinya ada yang aneh, kata Nadia, mencoba meyakinkan dirinya sendiri.
Namun, tiba-tiba, bayangan Arman di cermin bergerak sendiri, meskipun dia berdiri diam di sebelah Nadia. Nadia terdiam, tubuhnya kaku. Arman, yang tidak menyadari apa yang terjadi, lalu bertanya, "Ada apa?" "Shh, lihat ke cermin," bisik Nadia dengan suara gemetar. Arman menatap cermin itu, dan saat dia menyadari pantulannya bergerak sendiri, wajahnya pucat. Pantulan Arman mulai tersenyum aneh, lalu mengangkat tangannya, padahal Arman tidak bergerak sama sekali. Wajah pantulan itu perlahan berubah menyerupai Raka, dengan senyum jahat yang lebih lebar. Lampu kamera mereka tiba-tiba berkedip, dan ruangan menjadi gelap. Dalam kegelapan terdengar suara berbisik, pelan tapi jelas. "Kalian berikutnya." Nadia panik dan mencoba menyalakan lampu kamera, tetapi ketika cahaya kembali, Arman sudah tidak ada di sisinya. Yang tersisa hanyalah bayangan Arman di dalam cermin, mengetuk kaca dari dalam, sambil berteriak tanpa suara. Nadia berlari keluar rumah dengan nafas tersengal. Namun, saat dia mencoba menjelaskan apa yang terjadi kepada penduduk desa, mereka hanya menggeleng. Tidak ada yang mau kembali ke rumah itu untuk menyelamatkan Arman. Keesokan harinya, Nadia memberanikan diri untuk melihat rekaman yang dia bawa. Di video terakhir, terlihat Arman berdiri diam di depan cermin, dan bayangannya di cermin menyeringai sambil melambaikan tangan. Saat kamera mendekat, wajah pantulan itu berubah menjadi wajah Nadia, tersenyum lebar. Sejak itu, Nadia merasa dirinya selalu diawasi. Di cermin manapun dia bercermin, dia sering melihat bayangan Arman berdiri di belakangnya, menatapnya tanpa berkedip. Dan setiap malam bulan purnama, dia mendengar bisikan dari dalam cermin. "Ayo kembali, kamu milikku." Nadia hidup dalam ketakutan sejak kejadian itu. Setiap malam, dia mengunci semua cermin di rumahnya, menutupi kaca jendela dengan kain tebal, dan tidur dengan lampu menyala. Namun bisikan itu terus menghantuinya. Suatu malam ketika bulan purnama menggantung tinggi di langit, Nadia terbangun oleh suara ketukan pelan. Tok tok tok. Suara itu berasal dari cermin di kamar mandi yang lupa dia tutupi. Dengan tubuh gemetar, dia mendekati cermin itu. Dari balik kaca, dia melihat Arman berdiri, wajahnya pucat dengan matanya yang kosong. Dia mengetuk kaca, perlahan sambil berkata tanpa suara, "Bantu aku." Nadia ingin menjerit, tapi suaranya tercekat. Dia mundur perlahan, tetapi cermin itu tiba-tiba bergetar hebat. Bayangan Arman berubah, wajahnya melengkung menjadi senyum jahat yang menyeramkan. Dari dalam cermin, terdengar suara berat yang familiar. "Kamu tak bisa lari dariku, Nadia." Ketakutan memuncak. Nadia memutuskan untuk kembali ke rumah tua itu. Dia berpikir bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri mimpi buruk ini adalah menghadapi cermin tersebut. Dia membawa kamera, senter, dan sebuah palu besar. Kali ini, dia bertekad menghancurkan cermin itu. Ketika dia tiba di rumah tua, udara malam terasa lebih dingin daripada biasanya. Rumah itu kini tampak lebih menyeramkan, seolah-olah hidup dan menunggunya. Nadia masuk dengan langkah berat, melewati lorong-lorong gelap hingga akhirnya dia berdiri di depan cermin besar itu lagi. Cermin itu terlihat tenang, tapi Nadia tahu bahwa sesuatu mengintainya dari balik kaca.
Dengan keberanian yang tersisa, dia mengangkat palu dan bersiap menghancurkan cermin itu. Namun, sebelum dia memukul, bayangannya sendiri di cermin tersenyum licik dan berbisik, "Kamu pikir ini akan menghentikanku?" Sebelum Nadia sempat bereaksi, sebuah tangan keluar dari cermin, mencengkram pergelangan tangannya. Dia meronta, tetapi cermin itu mulai menariknya masuk. Seketika, wajah-wajah menyeramkan bermunculan dari balik kaca. Arman, Raka, dan banyak orang lain yang telah menjadi korban cermin itu. Nadia menjerit keras, tubuhnya separuh tertarik ke dalam kaca. Dalam upayanya yang terakhir, dia melempar palu ke cermin itu. Palu itu menghantam kaca dengan keras, menciptakan retakan besar. Jeritan-jeritan menyeramkan terdengar dari dalam cermin, seolah-olah makhluk-makhluk di dalamnya merasa kesakitan. Cermin itu akhirnya pecah menjadi ribuan serpihan, dan Nadia terlempar ke lantai. Semua suara mendadak berhenti, meninggalkan keheningan yang mencekam. Dengan napas tersengal, dia bangkit dan melihat sekeliling. Rumah itu kini terasa kosong, seperti kehilangan kekuatannya. Namun, saat dia keluar dari rumah tua itu, dia merasa ada yang aneh. Udara terasa berat, dan dunia di sekitarnya tampak suram. Dia menyadari sesuatu yang mengerikan. Bayangannya sendiri tidak muncul di tanah saat bulan menerangi langkahnya. Di desa, penduduk yang melihatnya hanya mematung. Mereka berbisik satu sama lain, mengatakan bahwa Nadia terlihat berbeda. Mata Nadia kini kosong, dan senyumnya, senyum lebar yang mengingatkan mereka pada wajah Raka di cermin itu. Mungkin cermin itu telah hancur, tapi kutukannya masih hidup di dalam Nadia.